warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil tugas kami dengan tema MVP, Minimum Viable Product. Yang beranggota saya sendiri Ulfianti, Maria Angelina Bea, Eva Bareklamen, Rolianus Ferdionggur, Veronica Sunetaula. Dan kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Amelia Setiawati, SHMM, semester 3 kali ini. Baik, kita masuk pada poin pertama. Kita masuk pada pengertian MVP atau yang dikatakan dengan Minimum Viable Product. Adalah konsep dalam pengembangan produk yang menekankan pada pembuatan versi produk yang memiliki fitur paling dasar. Namun tetap memenuhi kebutuhan inti pengguna. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis produk dengan cepat dan mendapatkan umpan balik dari pengguna sewal. Nah, ini membantu perusahaan atau startup menghindari membuang waktu dan sumber daya yang mengembangkan fitur yang mungkin tidak dibutuhkan oleh pasar. Mungkin itu pengertian dari kami. Baik, untuk yang kedua yaitu pengertian MVP menurut para ahli. Ada 5 menurut para ahli, yaitu pengertian MVP yang pertama Eric Rice, yang kedua Steve Black, yang ketiga Fran Robinson, yang keempat Marty Cagan, yang kelima Mauria. Untuk pengertian MVP yang kami ambil dari kelima ahli itu ada yang pertama yaitu Eric Rice, penulis The Land Startup. Eric Rice mencetus konsep MVP, mendefinisikan MVP sebagai versi dari produk baru yang memungkinkan sebuah tim untuk mengumpulkan pembelajaran validasi dari konsumen segera mungkin dengan usaha minuman. Artinya, MVP adalah produk yang cukup minimalis namun dapat digunakan untuk menguji ide dan mendapatkan umpan balik pengguna dengan cepat. Yang kedua yaitu dari ahli Steve Black, ahli startup dan pengembangan pelanggan, yaitu Steve Black mengartikan MVP sebagai versi sederhana dari sebuah produk yang diluncurkan ke pasar untuk tujuan pengujian dan iterasi cepat berdasarkan umpan balik pelanggan. Fokus MVP menurut Black Steve adalah untuk meminjamkan pengeluaran sumber daya sehingga memungkinkan pengujian ide bisnis dengan cepat. Yang ketiga, karakteristik MVP, yaitu yang pertama, fokus pada fungsi utama. MVP hanya memiliki fitur-fitur yang diperlukan untuk memecahkan masalah utama pengguna. Yang kedua, proses iteratif. Setelah diluncurkan, MVP menerima umpan balik dari pengguna dan digunakan untuk mengembangkan versi produk yang lebih sempurna. Yang ketiga, cepat diluncurkan. Karena MVP tidak memiliki fitur lengkap, produk ini bisa cepat diluncurkan untuk mendapatkan respon dari pasar. 4. Tujuan MVP. 1. Validasi pasar. Untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan memiliki permintaan pasar. 2. Pengumpulan umpan balik awal. Mendapatkan umpan balik langsung dari penggunaan awal untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki atau ditambah. 3. Pengelolaan risiko. Mengurangi risiko dengan menghindari pengembangan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kelima, langkah-langkah MVP. Yang pertama, identifikasi masalah, kenali masalah utama yang dialami pengguna. Yang kedua, definisi solusi. Buat solusi yang paling sederhana namun efektif untuk masalah yang tersebut. 3. Tentukan fitur minimal, pilih fitur-fitur yang benar, penting untuk mendukung solusi. Yang keempat, bangun produk, kembangkan MVP dengan fitur minimal yang sudah ditentukan. 5. Luncurkan dan evaluasi real MVP kepada pengguna awal dan evaluasi berdasarkan umpan balik mereka. Yang keenam, iterasi, lakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut berdasarkan umpan balik tersebut. Oke teman-teman, kita masuk pada contoh kasus yang pertama.
sebelum meluncurkan platform penuh, Dropbox hanya menggunakan video demo yang menjelaskan konsep dan cara kerja layanan mereka. Nah, umpan balik dari video tersebut digunakan untuk mengembangkan produk yang lain yang lebih lengkap. Kasus yang kedua yaitu Airp. Awalnya Airp hanya sebuah website sederhana yang menampilkan beberapa listing tempat tinggal. Seiring waktu dengan umpan balik dari pengguna, mereka mengembangkan platform yang lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.